Siang, anak-anakku yang baik, apa kabar? Tentunya kalian bahagia ya hari ini ya. Kita bertemu lagi dengan Ibu Tati dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 5 KD yang kedua. Hari ini kita masuki pelajaran yang ketiga, yaitu apa? Coba baca. Iya, laki-laki dan perempuan sederajat. Yuk, kita awali hari ini yuk. Oke. Salam Veritas, semangat perubahan semua untuk Tuhan. Anak-anakku, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan adalah sempurna. Termasuk siapa? Manusia. Manusia laki-laki dan perempuan diciptakan Allah sederajat. Merupakan apa? Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ya, kalian adalah citra Allah. Citra Allah sebagai laki-laki dan perempuan yang sederajat. Siap? Kita belajar yuk. Yuhu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Kita mau bersyukur atas anugerah Allah lewat lawan jenis. Kenapa sih ada laki-laki? Kenapa sih ada perempuan sebagai partner yang baik? Bayangkan olehmu, kalau dunia ini hanya laki-laki. Tidak indah bukan? Dan bagaimana kalau semuanya perempuan? Wow, cerewet semuanya. Yang kedua adalah menghargai diri sambil menghargai lawan jenis. Ini sangat penting. Karena pada saat kita dapat menghargai diri sendiri, kita juga menghargai lawan jenis kita. Jadi nggak laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Yang ketiga, kita memahami beberapa hal penting, perbedaan-perbedaan dari lawan jenis kita. Kita supaya tahu apa sih beda psikis, apa sih beda fisik yang kelihatan, apa sih beda-beda yang lainnya. Oke? Yang keempat adalah kita mau praktek mengikuti misa dan membuat refleksi yang mendalam tentang bagaimana kita bisa menghormati lawan jenis kita. Biasanya semakin besar kelasnya, kita malu untuk bermain laki-laki dan perempuan. Kita nggak mau berjabat tangan, pacaran. Padahal belum tentu. Seringkali waktu kita kecil kita membuat pemisahan itu. Tetapi kalau udah dewasa kayak Ibu Tati, kita ingin pada lawan jenis kita. Oke. Baik, kita akan melihat bersama. Yang pertama adalah perbedaan, ya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara fisik, ya. Di sini ada perbedaan secara fisik atau yang kelihatan secara biologis. Misalnya apa? Iya, biologisnya tinggi badan. Perempuan bagaimana dari laki-laki? Iya. Kemudian postur tubuhnya bagaimana? Kemudian apalagi? Ada yang tahu? Kakinya. Kelihatan kan kakinya perempuan dengan laki-laki sama enggak? Kemudian apalagi tangannya? Tangan laki-laki dengan perempuan bagaimana? Ada ya di situ ya. Kemudian yang terakhir adalah leher. Leher. Laki-laki dan perempuan bagaimana? Nah, kalian bisa baca ya. Ibu Tatik sudah tuliskan di situ, silahkan dibaca ya. Karena mata diberikan Tuhan untuk melihat. Melihat yang baik-baik ya. Oke, selanjutnya kita mau berbicara perbedaan psikologis. Psikologis itu yang tidak bisa dilihat. Kejiwaan. Kita bicara tentang kejiwaan antara perempuan dan laki-laki. Biasanya perempuan itu bagaimana? Ya, apakah perempuan itu senang mengatur rumah? Kalau laki-laki senang berada di luar rumah. Kemudian apalagi perempuan biasanya apa? Seneng dandan. Laki-laki nggak suka dandan. Kemudian apalagi menciptakan suasana yang nyaman biasanya kalau perempuan. Tetapi kalau laki-laki mencari, ya. Nah, teman-teman yang selanjutnya perbedaan psikologis dapat kamu baca, ya, dapat kamu lihat. Nanti bisa menerangkan. Oh iya ya. Berarti ada perbedaan fisik, perbedaan psikologis, dan yang terakhir adalah perbedaan dalam hal kemampuan. Kalau laki-laki biasanya gimana?
memiliki tenaga yang kuat, kekar. Biasanya bekerja di luar rumah. Ya, mayoritas melakukan pekerjaan yang berat. Ya, kemudian tidak melakukan pekerjaan ganda dalam waktu yang bersamaan. Gak bisa kalau laki-laki. Kalau satu, fokus. Sedangkan perempuan bagaimana? Tenaganya lebih lembut, lebih lemah, gemulai. Mayoritas bekerja di mana? Di dalam rumah. Ada juga yang di luar rumah, tetapi tetap kembali kalau di rumah harus mengerjakan pekerjaan rumah. Mayoritas banyak yang melakukan pekerjaan yang ringan. Dan biasanya banyak pekerjaannya. Perempuan itu ringan tapi pekerjaannya banyak. Nganterin anak, memasak, mencuci. Sedikit-sedikit tapi sebenarnya banyak. Ya, itulah perbedaan dalam hal kemampuan. Maka hari ini Ibu Tatik mau mengajak kalian kontemplasi. Bagaimana terang kitab suci berbicara tentang laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan. Mengapa perempuan diciptakan Allah dari tulang rusuk laki-laki? Mengapa semuanya dapat kita baca dalam kontemplasi kita? Silakan baca Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28 dan Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 24. Silakan temukan makna-makna terdalam tentang kesederajatan. Nah, sekarang bagian apa nih? Menjawab pertanyaan. Siap? Kalau sudah siap ya, kita akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan yang pertama. Apa arti laki-laki dan perempuan diciptakan bagi mereka? Diciptakannya laki-laki dan perempuan bagi mereka. Apa arti maksud kata-kata ini dalam kitab suci? Kemudian yang kedua, apa maksud kata-kata kitab suci? Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sepadan dengan dia. Yang ketiga, apa artinya? Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Makanya membaca kitab suci harus terus-menerus dan menggali apa makna Tuhan mengatakan ini. Apa pesan Tuhan yang ingin disampaikan dalam kata-kata itu? Silakan dikerjakan di buku tugas ya, supaya di buku tugasnya ada tugas. Selain di buku catatan, tulis pelajaran yang ketiga ya. Oke. Nah, Ibu Tatik mau mengajak kalian untuk memecahkan masalah. Nanti dikerjakan di buku tugas ya. Di sebuah keluarga, bapak dan ibu bekerja. Ibu bekerja mencari target yang lebih tinggi dibandingkan bapaknya. Sementara bapaknya kerja di proyek di perusahaan yang menurun karena epidemi COVID. Akhirnya dalam keluarga itu berdiskusi dan memutuskan bapak berhenti bekerja dan mengurus anak-anak. Menurut kalian, menurut pendapat dan argumentasi kalian, bagaimana terhadap kasus ini? Apakah cocok? Apakah tidak setuju? Silahkan berikan pendapatnya lewat tulisan kalian dalam memecahkan masalah. Karena pada zaman sekarang masalah ini menjadi sangat aktual, sangat kontekstual. Baik, kita mau direfleksi. Saya mau mengajak kalian semua untuk berefleksi. Sungguhkah aku menganggap lawan jenisku setara? Apakah aku diperlakukan adil sebagai laki-laki dan perempuan? Apakah yang dapat aku usahakan agar laki-laki dan perempuan sederajat, sepadan dengan gambaran Tuhan? Pada awalnya Tuhan menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki agar sepadan. Nah, bagaimana dengan kalian? Mari kita refleksikan dan kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku bersyukur Tuhan langit dan bumi karena Engkau ciptakan aku laki-laki dan perempuan yang sederajat dan mau saling menghargai dan menghormati. Ajari aku untuk menjadi citramu, gambaranmu yang baik. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan Ibu Tatik, Ibu tutup. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam merdeka belajar. Salam veritas. Semangat perubahan. Semua untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.